Di antara ketiga buku ini juga kayak buku ini tuh paling tebal. Kenapa sih memutuskan kayak Karena banyak yang mau diceritain. Ini aja udah ada beberapa bab yang dipotong dan ada satu bab yang dibuang total. Karena banyak banget ternyata kan ini terkait dengan adulting ya, tentang seorang anak yang menjadi dewasa lalu kita dihadapkan pada realita dunia. ini kan berarti tentang adulting. Tapi apa hubungannya sih adulting ini dengan topeng? Berasa nggak anak kecil itu nggak bisa bohong mukanya. Kalaupun bohong ketahuan, ya kan? Iya lagi. Ada momen di mana kita bisa untuk tampil apa adanya, tapi kan pada dasarnya kita manusia dalam makhluk sosial dan kita berinteraksi sama orang lain. Nah, jadi aku mau mengajak teman-teman untuk memahami, nggak apa-apa kok kita menggunakan topeng, asal kita tahu topeng apa yang kita gunakan dan kita punya koleksi berbagai topeng supaya kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya yang buku ketiga ini tuh cocok sama orang yang kayak gimana sih? Buku pertama itu tentang coping. Buku kedua itu sebenarnya konsepnya adalah escapism. Kalau buku yang ketiga itu adalah tentang defense mechanism. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Rame banget hari ini. Kok heboh? Iya Lagi mau segmen apa sih kita hari ini? Segmen lemon, Bukan dong. rambutan, Bukan dong. segmen durian kali. Tapi nggak apa yang menderita dari kayak gini? Kayaknya kita mau Enggak ngerayain dong. sesuatu ya emang ya. Iya dong. Kali ini kan kita agak beda nih ya. Spesial lah sekali-sekali. Emang dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa? Emang kamu nggak tahu berita terbaru yang lagi ramai gini? Apa? Loh, ini mungkin banyak yang nggak tahu ya. Mungkin kamu juga nggak tahu nih. Aku tuh sebenarnya penulis. Tahu. Oh, tahu. Tahu. Nggak seru Buku lu deh. kan mega bestseller semua, sukses kan lu sukses sekarang. Nah, ini kan ya buku pertama nih, seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring, mega bestseller. Buku kedua, sukses deh. betul, seorang wanita yang jadi pohon semangka di kehidupan berikutnya, mega bestseller. Sukses deh. Selamat ye. Berarti ngurut nih ya. Berikutnya adalah Ruang Tunggu, mega bestseller. Nambah subscriber dong, Iya tolong dong, di-subscribe. Nah, jadi gini nih, aku mau memperkenalkan. Kan setelah buku pertama, kedua, ini tiba-tiba iseng. Ya, pengen Iseng nulis. nulis lagi. Belum mega bestseller. Kayaknya sih bakal. Tapi ini butuh bantuan teman-teman semua pasti ya. Nah, bantuannya itu dengan teman-teman membantukan dengan mendoakan, dengan mensupport juga, dengan datang ke toko buku, dengan mengeluarkan dompet gitu. Tapi ya, karena ini juga terima kasih banget ya, buku-buku sebelumnya juga mencapai mega bestseller, pasti nggak mungkin itu hanya karena tulisanku saja, tapi juga dari teman-teman semua. Oh, kirain lu beli gitu 50.000 buku. Kayak buzzer terus gitu ya. lu bagiin. Penasaran kan nih buku ketigaku? Oke, ini aku keluarkan ya. Buku ketiganya adalah Oke. Buku ketiga. Nah, ini nih, tuh. Kelihatan kan? Kebalik, Pak. Oh, balik. Nah, Kebalik, ini ya. Pak. Kebalik, Pak. Oh, ribet amat sih. Nah, ini nih. Seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Tepuk tangannya. Terharu ya buku ini, kalau bener deh. Aku berasa buku ketiga ini yang benar-benar paling berat loh untuk menuliskannya. Paling lama kan? Iya, Dari semuanya sebagai saksi hidup ya. betul. Nah, buku ketiga ini akan bergabung dengan buku-buku lainnya. Yuk, dibantu ya teman-teman ya. 1, 2. Kaget. Nah, ini nih ya bukunya nih. Seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Oke, balik lagi ke topik nih. Kan katanya ini proses yang sangat berat menulis buku yang ini dibanding 2 buku sebelumnya gitu. Spill dong. Sebagai aku juga ngelihatnya kamu ini menulis buku yang ini tuh paling lama. Stres ya kelihatan ya. Iya, kelihatan banget apa, dan banyak ketakutannya nulis buku yang ini tuh gitu. Takut gak mega bestseller, takut gak lebih bagus dari buku yang lainnya. Betul. Gitu. Takut mengecewakan pembaca, itu yang terutama. Gitu. Terus apalagi kan udah ada ekspektasi dari pembaca di kedua buku sebelumnya. Betul. Insecure juga Anda. Wah, banget. Karena Padahal tadi 2 menit sebelumnya dia udah sombong banget. ya, itu kan topeng. Wih, topeng kesombongan. Begitu dibuka topengnya ternyata ketakutan. Nah, itu yang terjadi juga. Mungkin gini ya, buku pertama itu nulisnya tuh nyantai kan, no pressure. Andreas dari kerjaannya apa? Ya bukan penulis. Iya. Ya kebetulan seorang psikiater yang coba iseng-iseng nulis. Ternyata penerimaannya cukup baik di antara teman-teman semua nih. Aku melanjutkan dengan buku yang kedua dengan harapannya waktu itu cuma ada cerita-cerita yang belum tersampaikan.
Buku pertama kan tentang cerita kedukaan dari cerita kita dan juga Iya. dari cerita pasien-pasien dan teman-teman yang Iya. datang. Aku izin ke mereka, boleh nggak aku membagikan ini kepada yang lainnya, dan ternyata cerita itu nyampe juga ke hati teman-teman yang lain. Nah, lalu buku kedua ini yang Semangka itu tentang kan kita merasa hidup itu kok hidup tuh nggak sempurna, kok hidupku kayak nggak penuh. Itu pun juga jadi cerita kita juga dan cerita teman-teman yang lainnya. Iya, betul. Setelah buku kedua itu sempat mikir, udah nih kayaknya udah semua yang mau di cover udah selesai gitu. Ternyata muncul lagi tuh cerita-cerita dari pengalaman mungkin sendiri, dari pengalaman teman-teman, pembaca juga ya. Dan akhirnya jadi aku berpikir, oke deh aku mau melanjutkan. Tapi ternyata memulai buku ketiga ini susah banget. Banget. Iya, karena benar-benar tadi tuh dengan semua ketakutan, dengan aduh kalau ternyata nanti dibandingkan, kalau ternyata nanti dianggapnya nggak oke, apalagi dianggapnya ini mah lagi riding the wave doang nih, mumpung lagi bagus, diterbitin sebanyak-banyaknya. Sempat ada ketakutan kayak gitu. Dan kita nggak bisa ya kan bilang jangan dengerin kata orang. Kenyataannya faktanya itu yang membuat jadi merasa ragu gitu. Tapi untungnya dengan dukungan dari teman-teman semua, dari penerbit ya, GPU semuanya, terima kasih banget. Akhirnya memberanikan diri dan dengan kekuatan bersama hadirlah buku ini. Kayaknya teman-teman juga udah ada yang pegang nih ya, yang dapat PO tuh. PO iya, yang dapat plus sama merch lucu-lucunya Oh ya. iya, Ada topengnya sebagai pembatas buku yang kalian bisa coret-coret. kita kasih lihat ya topengnya. Boleh. Nah, topengnya tuh Ya, itu udah kamu tempel-tempelin stiker ya. sudah bisa di zoom nih tuh. Bisa udah kalian tempel-tempelin stiker, terus kalian bisa tempelin stiker, bisa kalian warnain, bisa kalian gambar, sekreatif-kreatifnya kalian gitu. Terus ada juga dapat BP ya. BP kalau kalian yang nggak tahu nih BP ini apa, itu namanya permainan zaman dulu ya, di tahun 90-an namanya bongkar pasang, disingkat BP. Gitu, itu biasanya bisa dilepas, pasang, terus diganti-ganti bajunya gitu. Dapat yang cewek sama yang cowok gitu. Tapi ini terbatas hanya untuk yang PO aja. Pre-order. Tapi kalau kalian misalnya nanti mau, bisa nih nanti kita usahain ya. Pokoknya ada lah nanti caranya. Balik lagi ke bukunya. Di antara ketiga buku ini juga kayak buku ini tuh paling tebal. Iya. Kenapa sih memutuskan kayak kok mendadak 200 halaman lebih gitu? Karena banyak yang mau diceritain. Ini aja udah ada beberapa bab yang dipotong dan ada satu bab yang dibuang total. Oh iya. Karena banyak banget ternyata kan ini terkait dengan adulting ya, tentang seorang anak yang menjadi dewasa lalu kita dihadapkan pada realita dunia. Ternyata adulting itu susah banget. Adulting is hard, Banyak gengs. banget masalahnya. Dan ada satu bab itu yang aku membahas spesifik mengenai relasi kita dengan uang. Itu pun aku terpaksa untuk drop itu. Karena aku merasa ini menarik bahasannya, tapi nggak nyambung overall dengan topiknya. Begitu. Nah itu pun akhirnya tuh Jadi kemarin buku keempat dong. kayaknya sih gitu ya. Terus aja gitu. Tapi bener, karena banyak banget yang pengen diceritakan. Apalagi kan seiring dengan aku menulis ini, denger cerita lagi, aku tambahkan lagi, diolah lagi. Akhirnya waduh ini kebanyakan. Tapi berarti ya dari ini kan kamu berarti dapat inspirasi dari ketemu dari klien, Ya. dari ketemu orang-orang lain gitu, atau dari dengar cerita sehari-hari kan. Berarti banyak banget dong yang datang ke kamu karena masalah adulting. Banyak banget. Pasien-pasienku memang kebanyakan itu kan dewasa muda, umur 20-an, 30-an. Jadi mereka dalam situasi yang sudah punya energinya, sudah punya resource untuk mencari pertolongan, dan mungkin waktunya pun sudah ada. Ini momen dimana topik yang mereka angkat nggak selalu tentang, dok aku berantem sama pacarku, dok aku punya masalah di kantor. Bisa jadi ini adalah isu bullying yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, penolakan yang dialami bertahun-tahun yang lalu, masa kecil yang menyakitkan. Karena mereka tuh tahu bahwa ini tuh perlu untuk ditangani. Nah sayangnya sebagai seorang klinisi ya, sebagai psikiater dan teman-teman psikolog juga yang kami ngebantu banyak klien, kan ada batasan. Aku sehebat-hebatnya Andreas, aku sehari cuma bisa dengerin, anggaplah 8 atau 9 klien, itu pun udah pusing kepalanya. Sedangkan banyak sekali yang pengen bercerita. Nah aku berharap dengan hadirnya buku ini mungkin nggak menggantikan proses konsultasi, tetapi bisa menjadi menemani dalam proses perjalanan pulih mereka. Aku percaya bahwa kesembuhan pemulihan itu ada di luar kita, banyak banget sumbernya, kita tinggal memilih aja yang mana yang sesuai. Nah aku berharap buku ini jadi salah satu teman untuk pulih tersebut. Ngomong-ngomong nih, soal tadi adulting, ini kan berarti tentang adulting. Tapi apa hubungannya sih adulting ini dengan topeng? Oke, berasa nggak anak kecil itu nggak bisa bohong mukanya. Kalaupun bohong ketahuan, ya kan? Iya lagi, kamu mencuri ya? Enggak gitu kan, kayak Enggak. ketahuan banget. Iya. Ya kan? Nah,
Anak kecil itu cenderung untuk tampil apa adanya, dan situlah dia jadi belajar. Ada ya mungkin ada yang bisa menerima, ada yang ketawa, ada yang diomelin. Iya. Instingnya manusia kan pengen untuk hidupnya nyaman, tenang Hmm. ya, supaya nggak susah hidupnya. Dari situlah anak kecil itu akan berusaha untuk menampilkan berbagai topeng. Nah, yang populer kebetulan adalah topeng anak baik. Ya Ah. kan bayangin nih ada kakak dan adik dalam sebuah keluarga, terus dibilang, iya nih si kakaknya nih bandel, adiknya sih baik, adiknya nurut. Nah, tanpa sadar anak ini jadi sadar bahwa oh, ada topeng anak baik, ada topeng anak bandel. Dan dia akan jadi memilih terus yang mana topeng yang kira-kira sesuai buat dia. Hmm. Sayangnya, sampai dia tumbuh dewasa terus-menerus, dia kadang lupa bahwa topeng ini udah jadi melebur dengan diri dia sampai ya udah, kenapa kamu gitu? Ya kan aku nggak boleh nyusahin orang. Ya kan aku tuh ini selalu bikin orang kesel, selalu bikin orang kecewa. Tanpa sadar, topeng yang awalnya dikasih oleh orang lain ini, dia menjadi identitasnya dan dia tuh jadi gunakan topeng itu untuk interaksi sehari-hari. Iya. Karena itu adalah topeng yang membuat dia bertahan hidup. Dan sayangnya, memang pada akhirnya kita hidup itu perlu menggunakan topeng. Ya aku percaya gini, apabila satu hari aja, semua orang di dunia tiba-tiba memutuskan yuk kita lepas topeng deh jadi diri apa adanya. Perang dunia, yakin gue. Kayak sekarang ya. Sekarang aja itu kan karena orang udah nggak bisa untuk yo kita gimana untuk tampil dengan baik. Semuanya kan kayak wah tampil apa adanya. Bukan berarti tampil apa adanya itu buruk. Ada momen di mana kita bisa untuk tampil apa adanya, tapi kan pada dasarnya kita manusia dalam makhluk sosial dan kita berinteraksi sama orang lain. Nah, jadi aku mau mengajak teman-teman untuk memahami, nggak apa-apa kok kita menggunakan topeng. Asal kita tahu topeng apa yang kita gunakan, dan kita punya koleksi berbagai topeng supaya kita bisa menyesuaikan. Dan bisa balance ya. Bisa balance. Ya, berasa kan ya teman-teman, itu juga soalnya banyak keluhan pasien-pasien yang datang, yang bilang bahwa, aduh aku berasa kayak pakai topeng. Itu juga sebenarnya yang menjadi salah satu premis dalam buku ini. Terus kayak kenapa sih ada kesan kayak aduh capek banget ya udah pakai topeng seharian gitu. Kayak bisa nggak sih aku jadi diri aku sendiri? Terus kayak ada beberapa juga orang yang ngerasa kayak aku cuma bisa ngelepas topeng ke di orang tertentu Oke, gitu. Kayak aduh aku lo sama kamu bisa lepas topeng aku nih gitu. Aku bisa nunjukin jati diri aku yang sesungguhnya. oke. Apakah itu adalah zona nyaman? Oke. Mengenai topeng itu berat ya memang. Toh kita kan menggunakan suatu nih kacamata aja nih ya. Ini kacamata Iya. membantu aku nih. Tapi ada momen di mana akhirnya lepas karena tadi capek. Nah, topeng itu karena kan dia kayak menyembunyikan sisi asli dari diri kita. Karena dunia nggak bisa melihat kita apa adanya. Dunia perlu tahu peran apa yang lagi kita tunjukkan. Gitu. Nah, itulah kenapa ada momen di mana kita sebaiknya memang perlu untuk melepaskan topeng itu. Kita menjadi diri kita sendiri, me time misalnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan tadi anggapan bahwa aku hanya di depan kamu aja nih bisa lepas topeng, bisa jadi diriku apa adanya. Itu sebenarnya enggak juga. Bahkan di depan orang itu pun kita masih menggunakan topeng juga. Cuma mungkin topengnya lebih tipis aja. Oh. Begitu. Lebih ringan ya. Lebih ringan, lebih tipis, makanya dia bisa lebih terbebas. Kenyataannya di depan orang itu juga kadang-kadang ada beberapa hal yang masih, enggak nih aku masih belum bisa waktunya untuk menceritakan itu. Yang paling gawat, kadang-kadang dengan diri kita sendiri aja, udah berdua dengan diri sendiri nih, lagi nggak ngapa-ngapain, kita lagi nyantai, kan kayak being alone with yourself gitu. Tetapi kita masih menggunakan topeng itu. Kita masih kadang ngerasa, aku nggak boleh nangis. Padahal udah nggak ada yang lihat lagi. Tapi tadi soalnya dia berdua dengan dirinya sendiri, jadi ada kayak dirinya yang lain yang memonitor yang ngapain kamu nangis, nggak boleh kayak gitu. Capek banget kan hidup seperti gitu. Iya, benar. Nah, kalau di buku yang pertama itu kan cocok sama orang yang lagi melalui duka. Kalau di buku yang kedua itu cocok sama orang yang lagi nyari jati diri. Kayak nyari kayak aku sebenarnya hidup di dunia ini tuh buat apa gitu. Kalau misalnya yang buku ketiga ini tuh cocok sama orang yang kayak gimana sih, yang lagi ngapain sih gitu. Oke, Lagi proses adulting kah atau lagi kebanyakan pakai topeng kah gitu. bisa jadi Kayak ya. gimana? Ketiga buku ini sebenarnya progresnya tuh menarik. Dari kita ngomongin tentang tema. Buku pertama itu tentang coping. Coping adalah ketika berhadapan dengan sebuah stresor, bagaimana kita melalui stresor tersebut. Di buku pertama, stresor adalah duka, melaluinya, copingnya adalah dengan mencuci piring. Buku kedua itu sebenarnya konsepnya adalah escapism, kabur. Makanya kan dia ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Seolah-olah aku pengen kabur dari hidupku yang saat ini, aku mau mulai yang baru. Oh, riset gitu Riset, ya. nah itu tadi kan, jadi ada sesuatu yang bikin gak nyaman dan dia kayak, aku pengen untuk kabur dari sini. Nah, kalau buku yang ketiga, itu adalah tentang defense mechanism. Jadi bedanya coping dengan defense itu, coping itu sesuatu yang dilakukan secara sadar.
Aku lagi stres, secara sadar aku mau makan, aku mau olahraga, aku mau nyuci piring. Sedangkan defense mechanism itu sesuatu yang dilakukan unconsciously, tidak sadar. Kita cuma taunya Oh, bahwa ya kok gue udah dengan kayak gini iya, gitu. dengan gue begini, oke tuh aman diterima dunia. Ah. Muncullah jadi people pleaser. Ah. Jadi pemarah dikit-dikit, disenggol dikit langsung, loh enggak, gue nggak maksud nyerang, tapi dia langsung ngegas banget, begitu kan? Dikit-dikit langsung nyalahin orang. Itu semua adalah defense mechanism yang nggak disadari. Nah, jadi buku ketiga ini cocok sebenarnya bagi semua orang yang mungkin mau bertahan hidup di dunia yang kerasanya nggak aman ini. Kita mencari kira-kira gimana sih cara kita bertahan hidup. Jadi kalaupun kamu adalah seorang people pleaser, nggak apa-apa. Tapi kita menyadari, oh aku punya kecenderungan people pleaser, maka aku harus hati-hati. Kamu yang pemarah, nggak apa-apa. Tapi kita sadari, aku punya kecenderungan pemarah. Jadi aku harus lebih nyabar supaya nggak langsung buru-buru ngegas, begitu. Nah, kalian sendiri punya kecenderungan apa dan apakah kalian akan cocok dalam untuk membaca buku ini? Coba kita refleksikan bareng-bareng ya. Nah, kalau misalnya nih Easter egg apa aja sih yang ada di buku ini gitu. Oh, iya. Pasti kan orang-orang pengen kayak penasaran nih gitu. Karena kan banyak banget ya Easter egg di buku yang pertama Betul. gitu. Karena kan itu kehidupan pribadi kamu dan aku. Mm-mm. Gitu. Di buku kedua juga ada Easter egg-nya gitu. Dan di buku yang ketiga ini tuh Easter egg-nya apa sih gitu. Oke. Aku tertarik dengan menyelipkan Easter egg itu kalau dalam istilah game atau film itu ya, kita menyelipkan sesuatu yang kecil. Ini ibaratnya YTTA. Yang Iya, tahu-tahu tahu-tahu aja. betul. Ketika orang mungkin melihat itu, oh nggak apa-apa, tapi begitu yang menyadari, ini akan jadi sesuatu yang menarik, yang seru. Contoh, di buku yang kedua misalnya kan, itu aku banyak membawa pop culture. Iya. Ada lagunya Nicki gitu kan, ada lagu Iya. dari suatu band yang The Band Perry gitu. Dan itu Terus ternyata tuh di ucapan terima kasih sih. ucapan terima kasih. Yang kamu itu kayak fun fact. Oh iya, Aneh banget. semangka makannya pakai Iya, garam. Itu adalah Easter egg yang kalau orang ketemu, ih lucu begitu. Iya, kalau Nah, mau baca. di buku ini aku pun juga menyelipkan Easter egg juga. Banyak yang nanya, ini kalau seorang pria, seorang wanita udah seorang anak, berarti ini menceritakan tentang hero ya? Nah, itu tuh ada bahasannya tuh. Bahkan begini, aku tuh sering melihat bahwa kita cenderung melewati buku yang bagian endorsement. Yang bagian biasanya nih dari temennya atau dari pembaca, buku ini menceritakan tentang bla 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 begitu. Ya mungkin kita men-skip itu karena kita merasa oh ya udah, itu bagian yang biasa aja. Bagian untuk endorsement itu pun ya yang Easter egg-nya udah ada di situ. Dibaca Tuh. coba Ada tuh dibaca. yang udah mulai notice kayak ini kenapa begini nih, ada dari 2 orang teman saya. Oh itu pendapat mereka tuh akurat sekali gitu. Ya. Coba kalian udah ini baca terus tanya ke orangnya, kenapa kamu nulis ini? Pasti Benar orangnya nggak jawab. nih? Itu ya. Easter egg lainnya lagi adalah ini, waktu kita pertama kali merancang juga, tadinya kita mikir, oh kita mau bikin topeng dengan jenis tertentu, tiba-tiba kita bikin putih aja. Iya. Nah kenapa? Supaya bisa di custom sesuai dengan kalian masing-masing. Benar. Ini hari pertama dapat aku langsung tempelin semua stiker Doraemon yang aku miliki, tapi mikir bentar, kalau aku terlalu penuh, akhirnya udah biar tematis aja. Ini temanya nih rada-rada, nanti kita lihat ya, superhero tuh sebenarnya tuh. Iya. Gitu. Suara juga kan begitu dapat ini langsung pengen juga ya. Iya, bikin tempel-tempel juga. Jadi aku sampai beli buku stiker. Kalian harus lihat buku stiker aku banyak banget. Niat nih orang. Iya. Begitu dia lihat aku nempelin stiker, kompetitif, jiwa kompetitifnya muncul. Lihat, buku stiker aku banyak sekali. Stiker semua isinya. Stiker semua. Aduh, ya. Lalu Easter egg yang lainnya juga dalam buku ini ada seorang tokoh yang mungkin dikenal oleh teman-teman yang membaca buku sebelumnya, begitu. Tokoh itu ya numpang lewat lah sedikit, gitu kan. Siapa? Happy. Baca aja dulu ya. Gak sabar. Jadi kalau kalian udah baca, yang ikut pre-order kemarin udah baca sampai halaman mana, dan kalian udah nemu Easter egg apa aja sampai sejauh ini, kasih tahu dong di kita di kolom komentar, oke? Bahkan ini loh, lihat deh covernya ya. Nah, Iya. lihat ini ada apa nih? Oh. Dinosaurus. Ada bola. Ada robot-robotan. Nah, gitu. Oh, terus kayak gini. Kalau buku yang pertama itu disebutnya buku lemon. ya, Ya. buku cuci piring dibilangnya Buku lemon. Padahal gitu. kan gak ada kata-kata lemon Nggak di ada situ. sama sekali. Kalau buku yang kedua kan buku semangka, jelas-jelas karena ada kata semangka di situ. Ya, Kalau buku ketiga ini disebutnya buah apa? sebenarnya buahnya stroberi. Kenapa strawberry? Kenapa strawberry itu dia? Tapi kenapa orang lebih banyak nyebutnya buku topeng? Oke. Kalau tentang ini justru mereka adalah kenapa buku pertama itu namanya buku lemon, itu bukan saya yang ngasih. Pembaca. Gara-gara ada seorang penulis, seorang psikiater bernama Dr. Jimmy Ardian
bikin buku nggak ada nama jeruknya juga, cuma gara-gara logonya itu ya Jeruk ya? kayak jeruk dibilangnya oh si jeruk. Keluar Ah, ini yang apa si cuci piring dibilangnya si lemon gitu, kayak ya kenapa lemon? Karena mencuci gitu cuci kan. piring. Ada tuh kan ya kayak cuci piring tuh kalau pakai dengan perasan lemon jeruk nipis gitu. Walaupun kenapa nggak jeruk nipis gitu kan. Iya, Nah, akhirnya soalnya jadilah kuning. bener juga. Nah, brandingnya jadinya tuh lemon. Nah, yang ini jadinya ya udah deh supaya membuat vibes-nya tetap sama tetapi nggak maksa, dibuatlah nih ada strawberry-strawberry-nya Oh, begitu. terus kayak generasi strawberry nggak sih? Wah, dibahas nggak ya? Ada kok dibahas. Itu juga salah satu kan karena kita growing up dengan berbagai kesulitan kita sendiri, akhirnya ada tuh beberapa generasi yang dianggapnya lebih lemah, gitu kan. Generasi strawberry nih bagus kayak strawberry dipencet dikit mejret begitu. Nah, jadi itu menjadi sesuatu yang menarik yang itu juga aku bahas tentang fenomena tentang kenapa istilah tersebut muncul dan ternyata ya kita memang generasi strawberry tapi kita lupa ada yang nanam. Yang nanamnya ini nih yang mungkin marah-marah tapi lah kamu yang nanam. Makanya salah satu babnya itu berjudul adalah kalau nggak gue judul lupa nih bentar ya. Soalnya babnya panjang-panjang. Kebiasaan. Iya. Nah, ini bab 9. Cara memaafkan kesalahan seorang petani stroberi. Nah, kebayang ya kira-kira kan berarti itu membahasnya mengenai apa tuh? Selain topeng dan identitas diri, buku ini tuh bahas apa lagi sih? Gitu. Oke. Awalnya ya, buku ini nggak mau membahas mengenai topeng dan identitas diri. Awalnya tentang trauma dan inner child. Awalnya itu. Nanti saingan lu sama Jimmy. Itu dia, makanya di kata pengantar juga aku tuliskan tentang cerita bahwa saya lagi menulis buku ini, tiba-tiba teman saya ngerilis buku Pulih dari Trauma. Lu bayangin udah ngerancang sesuatu, ya. Ini yang bikin lama ternyata. Iya, mana kan dia memang mendalami tentang itu. Iya. Udah gitu kan ku baca, bagus lagi gitu kan kayak waduh. Mana nulis gawat. tentang Naruto lagi. Iya kan. Jadi saat itu jadi merasa oke, gimana caranya untuk aku mungkin mengolah sedikit begitu. Jadi akhirnya aku ngambil juga ide ini dan untungnya kan kita sahabat ini bebuyutan ya. Iya. Gitu. Musuh biasanya. Oh, sahabat bebuyutan. Jadi sahabat terus ya kan ngobrol-ngobrol diskusi. Akhirnya aku juga meminjam nih salah satu konsep dalam buku tersebut yaitu tentang ego state. Nah, dan aku jadi menyadari bahwa oh ya ego state ini jadi menarik juga karena itu menggambarkan bahwa kita nih punya berbagai versi yang berbeda-beda, bukan cuma topengnya, tapi ada kadang-kadang kita jadi dewasa, ada kadang kita menjadi seorang yang orang tua gitu yang sok-sokan bijaksana, kadang jadi anak-anak. Aku menjadi menyadari juga buku pertama, buku cuci piring itu aku menulisnya dengan ego state parents, di mana itu bijaksana banget, yang mencoba it's okay, nggak apa-apa gitu. Banget ya, Iya, dipupuk banget pas ya. aku baca, iya gue gitu jadi kayak orang tua banget begitu. Kayak kakek-kakek. Mungkin karena sudutnya kan seorang orang tua yang kehilangan anak gitu. Buku kedua yang semangka itu adult to adult. Jadi kayak kita dewasa, full of responsibilities, nanya tentang kita hidup mau ngapain sih habis ini. Kalau buku ini, itu ego state yang kutulis itu memang lebih seperti seorang anak. Lebih ngasal gitu. Editornya kesel katanya membacanya gitu. Iya sih, Baira marah-marah terus Iya, sih saya ke aku. tiba-tiba ngeluarin suatu, ada easter egg juga. Saya mengajukan satu kosakata baru. Abis ini kita undang Ivan Lanin. Boleh atau enggak ya? Katanya adalah kosakata adalah menyakutkan. Menyakutkan. Sebenarnya itu terjadi karena aku waktu itu typo menulis. Aku mau tuliskan bahwa trauma itu adalah suatu kejadian yang menyakitkan dan menakutkan. Jadi menyakutkan. Betul, dalam kondisi buru-buru menyakutkan kayak salah, ntar kok bagus gitu kan. Menyakitkan dan menakutkan dalam satu paket. Menyakutkan aku tulis itu. Jadi pas itu pun aku tulis nanya Mbak Ira, editornya, boleh nggak gue nulis gini? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kasih keterangan ya udah boleh gitu kan. Siapa tahu nanti menjadi ini ya, kata yang formal gitu, masuk di KBBI. Menyakitkan dan menakutkan di saat yang bersamaan. Itu kan adalah kreativitas seorang anak yang ya udah iseng aja gitu. Dari suatu yang salah bisa jadi itu. Nah juga dengan bercanda-bercandaannya aku merasa kayak oh ya ini jadi seperti anak lagi begitu. Dan ternyata memang aku menulis ini dengan vibes yang berbeda dan tetap juga seorang anak ada rasa takutnya juga kan. Takut gimana kalau nanti nggak di ACC. Makanya aku menulis ini juga agak eksperimental dan moga-moga sih sesuai ya dengan teman-teman semua. Ceritain dong tentang karakternya. Kita bahas dulu deh dari buku yang pertama. Kalau yang pertama kan bukan fiksi ya. Yes. Nggak semi fiksi. Kalau yang buku yang kedua kan semi fiksi. Yang buku ketiga juga ini semi fiksi. Kalau yang pertama kan real nih karakternya. Saya, karakternya Anda gitu. Real no fake Real ya. no fake gitu. Kalau yang kedua ini kan karakternya namanya Lalin nih, karakter utamanya.
Dan kita udah sering bahas banget sih si Lalin ini namanya dari mana gitu. Kita bahas kali ya mungkin. Kita bahas aja dulu, mungkin ada yang nggak tahu ya. Lalin ini karakternya, aku aja yang izin Boleh. jawab, izin jawab nih, izin jam in nih, in. izin jam in nih. Lalin ini karakternya, jadi waktu itu kita kan nyari nama anak. Kalau nama anaknya laki-laki namanya Hiro, kalau anaknya perempuan namanya Lalin. Begitu ceritanya. Begitu. Jadi Lalin itu artinya bulan, gitu. Terus rambutnya dari mana ya? Rambutnya dari saya, gitu. Selesai. Sekian dan terima kasih. Gitu. Jadi kalau filosofinya apa? Nggak ada gitu, Nggak cuma ada, itu kepikiran aja. Kepikirannya itu doang. Ya, tapi untuk tadi karakter orangnya, isu yang dihadapi, latar belakang keluarganya, itu semua memang based on true story. Yeah. Nah, kalau dalam medis itu kan memang kita ada keterbatasan, kita boleh untuk studi kasus, tapi biasanya memang nggak boleh untuk menceritakan details. Betul. Jadi nggak boleh tuh menceritakan tentang ini kasusnya adalah seorang pria berusia 38 tahun dengan tindikan di telinganya, suka Doraemon, rambutnya gondrong. Nah, langsung ketahuan gitu kan. Jadi biasanya kita cuma menyebut Bapak A berusia 38 tahun, titik, udah gitu aja. Nah, ini pun aku pengen bagian cerita dari teman-teman semua. Cuma tadi kan kalau aku cerita terlalu jelas, kan malah jadi kayak gosip ya. Masa kayak tahu nggak temen ini ada ini loh pasienku yang gini-gini. Kan itu nggak etis. Iya, betul. Jadi yang kalau kan adalah aku mengumpulkan pattern. Dari berapa pasien yang datang, apa sih tema yang muncul? Jadi aku mencoba membuat suatu kayak personifikasi. Apabila masalah ini datang sebagai bentuk manusia, kira-kira bentuk manusia seperti apa? Nah, disitulah aku building karakternya, dan itu yang teman-teman membaca, syukurnya banyak yang jadi kesel dengan tokoh Lalin ini. Karena artinya apa? Berarti sesuai, gitu kan? Nah, buku yang ketiga ini, aku munculkan 2 tokoh. Ini pun juga personifikasi. Yang pertama itu adalah seorang ibu bernama Stellora. Ini adalah personifikasi dari cemas. Makanya aku tuliskan, kalau cemas itu berbentuk manusia, ini nih orangnya nih. Begitu. Sedangkan yang satu lagi ini, Victor, ini adalah seorang dewasa yang badannya besar yang mencoba untuk menahan marah. Nah, kalau ada personifikasi dari toxic masculinity, ini orangnya nih. Begitu. Dan mereka masing-masing ini menjalani isunya sendiri-sendiri, mereka mengalami kesulitannya sendiri. Apakah nanti akan ada berinteraksi atau enggak? Lihat aja. Kan? Apakah ini buku romance? Apakah buku drama? Begitu, kita lihat aja. Udah cinta. Tiba-tiba. Apakah Victor seorang CEO dari Cina? Ternyata dia adalah anak dari keluarga Zhao gitu. Ternyata. Lihat aja dulu ya, karena misteri itu kan menarik untuk kita pelan-pelan ungkap. Nah, kalau misalnya aku pembaca baru nih gitu, terus baru nemuin buku yang topeng duluan, perlu nggak sih aku baca yang pertama sama yang kedua dulu? Sebenarnya tidak. Ya, karena bukan 3 buku trilogi ini ya? bukan, dia memang ya kita buat satu set gitu kan, aku bilangnya kayak trilogi. Walaupun sebenarnya nyambung ya covernya. Kalau kalian jejerin itu keluar naga, enggak. Cuma nyambung aja. Kita nyebutnya ini universe sebuah keluarga gitu. Nah, tapi membaca bisa dari manapun. Ada pun yang lebih relate dengan membaca buku Semangka, ada yang lebih relate dengan membaca buku Cuci Piring. Tapi entah kenapa sampai sekarang belum ada yang bilang lebih relate membaca buku yang ini. Ya belum keluar sih, baru Karena, juga. Betul, karena belum pada membaca. Baru juga keluar beberapa minggu yang lalu ya Pak. Iya, belum pada selesai membaca ya. Iya. Gitu. Tapi nanti aku pun yakin juga kan ada yang merasa, oh aku lebih relate yang di sini, and it's okay. Dan aku pun juga sampai pada penerimaan, kalaupun ada yang ngerasa aku nggak suka buku ketiga ini, aku lebih suka buku pertama ataupun yang kedua. Aku pikir-pikir ya udah, it's okay juga. Gitu, karena kan kita pasti beresonansi dengan apa yang memanggil kita, dan mungkin ya buku ini juga akan memanggil orang-orang tertentu, dan mungkin ada yang merasa nggak sesuai, it's okay, nggak apa-apa. Dan aku percaya juga sih setiap buku itu akan menemukan pembacanya sendiri. Betul. Gitu. Dan buku ini pun akan menemukan pembacanya sendiri. Apakah kalian pembacanya? Oke, aku mau balik lagi ke merch gitu. Karena dengar-dengar kita rilis merch nih. Oke. Udah di spill kemarin di Instagram. Kita sulap dulu. Aku juga bisa sulap. Oh iya? Sekarang tangan kamu ke atas. Oke. 1, 2, 3, merchnya hadir. Bam! Waduh, kaget. Ya, di sini kita ada pouch buah-buahan berdasarkan dengan segmen ruang tunggu. Jadi ada 2 pouch besar, yaitu pouch semangka sama pouch durian. Oke. Coba dong dijelasin kenapa semangka dan durian dan kenapa besar, dan ada pouch kecilnya. Oke. Apa sih? Kalau semangka ya terkait ini ya kan, biar teman-teman Ya. teringat dengan buku semangka. Kalau durian salah satu segmen kita ya. Ya, Ini jadi dunia kantong dalam ajaib, guys. penderitaan. Gitu. Kenapa sih pouchnya besar gitu? Kenapa besar? Karena ini akan menyimpan banyak hal ya. Ini banyak sekali yang bisa dibawa di sini, mulai dari handphone,
iPhone 17 Pro Cosmic Orange misalnya. Sombong. Anda harus menyadari kalau Anda sombong sedang menggunakan topeng Oh sombong. iya, Kalau misalnya, gitu. apa sih yang terjadi di masa kecil Anda? Kenapa Anda bisa sesombong ini? Punya merchandise Doraemon, bisa ditaruh di dalam misalnya, Iya. gitu kan. Mikrofon ruang tunggu. Kebanyakan gimmick. Ya, Nah, terus jatuh. yang ini di sini juga kalian bisa kayak ada apa ya? Banyak Ada loh, bener luas sih iya sebenarnya. luas bisa ya. Di sini juga kalau misalnya itu brush make up ataupun apa, ini juga ada kompartemennya. Jadi kayak bisa naruh pensil, pulpen ataupun kayak lipstick mungkin. Dan ini bisa bantu kalian banget organize kabel-kabel ya, kayak misalnya kabel charger atau misalnya headset atau misalnya yang lain-lain yang biar kayak bikin tas kalian nggak berantakan. Ini lucu banget sih jujur. Iya, ini kan kayak kepribadiannya, orang kan MBTI-nya apa, ini kalau kamu buah, kamu apa, gitu. Nah, Nah, keras di luar seperti semangka tapi dalamnya manis, atau kayak durian gitu yang iya. luarnya tajam tapi pas dibuka wah nggak ketebak, begitu kan. Iya manis Nah, lagi. Aku sih nggak suka durian, tapi untuk yang ini aku suka deh durian nih. yang ini nih, ini kecil nih sebenarnya agak questionable ini nih, ya. Itu tuh rambutan. Rambutan. Kecil banget, bisa naruh apa di sini? Banyak kalian bisa naruh koin, ini bisa kalau kalian bawa ke Jepang nih, ini sangat bermanfaat dan ini ada kita di belakang. Oh iya. Sebenarnya dengan benda kecil begini kita tuh bisa belajar tentang minimalism, ya. Oh. Secara psikologis itu tuh ada tuh kayak studinya ya. Ketika seseorang itu mendadak membawa daging nih Wah, kita tiba-tiba. pembahasannya. Ketika seseorang membawa barang itu dalam jumlah yang sedikit ya, itu akan membuat dia malah terkesannya menjadi seseorang yang lebih profesional. Ya gampang deh kita bayangin orang yang bawa barang banyak nih, anggaplah dia bawa barang mahal-mahal semua. Dia bawa laptop misalnya, dia bawa iPad, dia bawa tas segala macam banyak kiri kanan. Walaupun barang-barangnya mahal, dia bawa banyak itu nggak membuat dia tampak profesional, malah tampaknya seperti loh kok dia disuruh-suruh. Nah jadi membawa barang kecil-kecil itu Jadi melatihkan nampak kita, seperti seskap ya. melatihkan kita untuk memilih yang mana yang penting untuk dibawa, dan pilihan warnanya merah dan kuning nih. Ini karena terkait dengan partai paling populer. Enggak, begini. Kita istilah tuh partai besar, partai kecil tuh kalau memesan. Gitu, ya. Iya, salah Bukannya paham. ada biru juga kan biasanya? Yang biru ada di depan. Enggak, biru ada ini, ada di sini. Oh, biru ada, ya. Ini Biru juga ada biru nih. Jadi ada partai besar, partai kecil gitu ya. Ya, ini itu kalau kalian suka baca buku kan biasanya suka ada yang nandain. Kamu tim nandain apa tim coret-coret? Oh, nandain. Buatku buku itu harus dirusak, harus dicoret-coret, digambar-gambarin gitu. Aku tim yang enggak lagi sebenarnya, tapi untuk yang ini aku pingin nandain karena ini lucu banget. Ini kalau kalian nih mau nandain buku tuh sebenarnya ini udah ada nih. Nanti bisa di zoom ya, bisa diliatin. Nah, ini annotationsnya kalian bisa kategorikan ke yang lain-lain. Warna paling atas bisa untuk kutipan, yang kedua bisa untuk poin penting, yang ketiga untuk opini personal, yang keempat untuk pertanyaan. Terus kalau misalnya annotationsnya udah habis, ini kalian bisa jadiin belakangnya untuk jadi pembatas buku. Jadi nggak ada sampah yang tersisa. Keren banget. Emang kita mikirin juga nih. Ada 3 warna ya, yaitu biru, hijau, dan coklat. Betul. Kayak gitu, keren. Nggak cuman itu, kita juga masih punya lagi merch-nya, yaitu ini, stiker. Wah, stiker WhatsApp. Ya itu juga aku pengen rilis sih stiker WhatsApp. Ya? Kalian mau nggak stiker WhatsApp kita? Ini nih inspirasi dari gini, aku ngeliat ya sekarang ya, kalau misalnya teman-teman yang punya laptop tuh, laptopnya tuh ditempelin segala macam Iya, stiker. aku nggak bawa laptop aku mau bawa laptop aku mau tempel-tempelin Stiker ini nih. band lah, stiker apa, quote-quote, ya udah kita bikinnya sekalian gitu kan ya. Nah, stiker ini lucu-lucu. Lucu banget. Nah, ini juga ada nih, stikernya banyak banget gitu nih. Ini stiker pack-nya nanti kita buka, di belakangnya ada ini juga nih. Ini ada stiker pack aku. Ini stiker pack kamu. Yang itu stiker pack buah-buahan aku dan kamu. Gimana? Tertarik bukan untuk membeli? Ayo dibeli. Oke, sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Kita udah bahas buku, kita udah bahas merch, kita udah bahas semuanya yang kita perlu bahas hari ini. Susah. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa aja isi di kolom komentar yang ada di bawah ataupun ada di link yang ada di description box below. Nah, kalian juga kalau misalnya belum subscribe, tolong di subscribe dan dinyalain juga
notifikasinya. Kalian juga bisa follow kita di Instagram @ruangtunggu dan Instagram Dr. Andreas di @dar.dramon. dan Instagram aku di @littlesora. Oke, sekian aja kali ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Aku baru sadar kita nggak ada gelas. Kita tosnya pakai ini. Nah, Terus ya. pakai ini aja. Terima kasih sudah nonton podcast Ruang Tunggu Karena dan di setiap perhentian pasti ada ada ceritanya. Asik.